Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kanal Afwah Ja'far. Kali ini pembahasan kita adalah membandingkan kritik dan esai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar mengenai membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan berdasarkan pandangan penulis. Silakan kalian simak penjelasan Ibu berikut. Baiklah anak-anak, pertama-tama Ibu akan menjelaskan dulu perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan. Dalam kritik, pertama, objek kajian berupa karya. Apakah itu karya seni, musik, sastra, drama, film, dan lain-lain. Kedua, ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau ringkasan cerita. Dan ketiga, menyajikan data objektif. Sekarang kita bandingkan dengan esai. Dalam esai, pertama, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Jadi, tidak hanya karya, tapi juga bisa fenomena. Yang kedua, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Dan ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Itulah tadi pembanding antara kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Kemudian, kita akan membahas perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Juga ada 3 hal. Dalam kritik, pertama, penilaian harus objektif, disertai data dan alasan yang logis. Ingat, dalam kritik, penilaian harus objektif yang disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, menggunakan kajian teori yang mapan. Jadi, dalam penilaian kritik itu menggunakan kajian teori yang mapan. Yang ketiga, pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh. Itulah tadi 3 hal tentang kritik yang membedakan dengan esai berdasarkan pandangan penulis. Berikut, Ibu lanjutkan dengan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Pertama, kajian harus subjektif menurut pendapat pribadi penulis. Dan yang kedua, dalam esai hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Dan yang ketiga, objek kajian tidak menyeluruh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis, namun tetap pembahasan secara utuh. Demikian penjelasan singkat tentang membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan pandangan penulis. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan kembali simak video pembelajaran ini, sehingga harapannya kalian bisa memahami perbedaan antara kritik dan esai. Jika suatu saat kalian membuat kritik dan esai, kalian sudah mengetahui ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.